Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah. illallah. Salam saudaraku, bukan polemikus Muslim namanya ya, kalau tidak ngibul dan logikanya sangat-sangat sungsang. Karena mau bagaimana lagi, mereka ini kan diperbolehkan berbohong dalam 3 perkara. Dan hal itu terlihat dari cara-cara mereka membuat konten di sosial media, entah itu di TikTok atau bahkan di YouTube. Dan salah satunya adalah konten berikut ini yang saya temukan di akun TikTok atas nama Sofia. Tapi sebelum saya tampilkan videonya, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah menabur dan menjadi berkat untuk mendukung upgrade alat konten Risans Channel untuk produksi konten yang lebih baik dan juga lebih efisien. Dan bagi teman-teman yang ingin menabur dapat disalurkan melalui informasi yang tertera di flyer ini. Berapapun support dan dukungan yang teman-teman berikan itu sangat berarti buat saya untuk saya bisa terus meluruskan framing-framing dan tuduhan yang tidak baik terhadap kekristenan di sosial media. Oke, sekarang langsung aja kita akan simak seperti apa videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Asyhadu alla alla ilaha ilaha illallah illallah. wa asyhadu Wa asyhadu anna anna Muhammadar Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi tiada Tuhan tiada Tuhan selain Allah, selain Allah, dan aku bersaksi dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah hamba Allah adalah hamba Allah dan Rasul Allah. dan Rasul Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan tiada ilah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan Rasul Allah. Jadi dalam video ini itu adalah proses pensyahadatan yang dilakukan kepada seorang mualaf yang dipimpin oleh seorang ustadz atau pemimpin agama Islam ya. Tapi kita nggak fokus ke situ teman-teman ya. Kita fokus kepada caption yang ditulis yang syarat dengan ngibul dan juga logika yang sungsang. Kalimatnya dituliskan begini, sering nonton Edis TV berakhir mualaf. Waduh. Kenapa saya katakan ini ngibul? Karena pola seperti ini memang sudah sering dipakai oleh para channel-channel Muslim untuk membodohi sesama umat Muslim yang lainnya agar mereka berpikir bahwa apa yang dilakukan oleh para apologet Kristen itu ternyata justru membuat banyak orang menjadi mualaf. Padahal saya yakin mereka ini pada dasarnya mualaf karena punya kepentingan, bukan karena sering menonton Edis TV atau bahkan channel apologet Kristen lainnya. Dan ini hanya framing. Bahkan kalau kita lihat ada channel di YouTube namanya Ngaji Cerdas, lalu ada juga itu Donditan, kan sering kali mereka ini memualafkan orang. Lalu disetting lah para mualaf ini ngakunya menjadi mualaf karena menonton Elia Miron, karena menonton Edis TV, atau karena menonton channel-channel apologet Kristen lainnya. Padahal ini semua hanya omon-omon atau ngibul ya teman-teman. Ya mau bagaimana lagi, mereka ini kan boleh berbohong dalam 3 perkara dalam menyebarkan dakwah. Mungkin itu yang ada di pikiran mereka. Lalu yang kedua, kenapa saya katakan logikanya Muslim atau logika semacam ini itu adalah logika yang sungsang? Karena kalau memang benar banyak orang menjadi mualaf karena menonton Edis TV, menonton channel-channel apologet Kristen yang lainnya, harusnya kan justru mereka ini bersyukur dan senang ya, karena kan jadi mualaf nih gara-gara nonton channel apologet Kristen. Dan membiarkan para apologet Kristen ini terus bersuara dengan bebas di sosial media, bukan malah ditangkap satu persatu ya, digeruduk satu persatu. Bahkan Edis TV pun saat ini sedang dalam buronan katanya ya, wanted teman-teman ya, bahkan diancam akan ditangkap
sekalipun saat ini dia sedang berada di luar negeri, ya. Katanya banyak yang mualaf karena sering nonton apologet Kristen atau sering nonton Edis TV. Tapi kok malah dibenci dan diancam akan ditangkap. Ini logikanya gimana ya? Udah kebalik-balik ya. Memang logika sungsang ini identik sekali dengan umat-umat Uclim ini ya. Jadi pada dasarnya channel-channel Uclim ini selain daripada mereka boleh berbohong dalam 3 perkara, logika mereka pun sungsang alias tidak jalan. Itulah kenapa omongan mereka itu selalu berbolak-balik. Padahal fakta yang sebenarnya terjadi, sudah banyak umat Uclim yang justru murtad dari Islam dan mereka memilih untuk menjadi Kristen karena channel-channel apologet Kristen, bahkan karena Edis TV sendiri ya. Dan di akhir nanti saya akan tunjukkan buktinya ya, tampilkan beberapa muslim yang sering nonton channel apologet Kristen atau bahkan sering nonton Edis TV, mereka sudah memilih untuk meninggalkan Islam dan sekarang mengikut Yesus Kristus ya. Jadi ingat, mau seberapa banyak pun para polemikus Uclim ngibul dan memframing tentang kekristenan ya, kebenaran pasti akan selalu menemukan jalannya sendiri. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Salam. Saya juga udah ke gereja ini, pergi belajar kemarin. Kemarin saya kan ada naik di komalnya Nandar karena saya penasaran. Dia suruh buka ayat yang dimana ayat itu menurut dia Yesus itu berpoligami dan punya istri 3. Saya tunjukkan ayat secara spesifik kalau Yesus itu menikah pada usia 18 tahun. Apakah Yesus menikah atau tidak? Ya. Al-Quran tidak pernah bilang gitu. Jadi kalau jika Ustadz Ipung bertanya kepada Kainama yang sebagai seorang muslimin, saya bilang nggak ada ceritanya. Saya mau jawab apa? Nggak ada. Saya juga udah ke gereja ini, pergi belajar kemarin. Ya. Pergi maksudnya kemarin hari Minggu ya, saya coba ke gereja. Pada saat saya di gereja itu, saya masuk gemetar Bang Edis. Saya pelajari terus, ternyata bukan cuma saya Bang Edis yang pengen tahu. Ternyata ada beberapa muslim yang DM saya, dia bilang, saya sebenarnya Bu, setelah saya dengar Bang Edis bicara itu dia juga ninggalin hijabnya, terus dia itu pengen masuk Kristen. Ini jujur ya, dan saya cari ayat yang dia bilang itu tidak ada, tapi dia suruh kita mencari dongeng yang dia sekarang sendiri. Karena saya cari, bahkan saya penasaran buka komal, semua pada bilang nggak ada, mana ada. Dan saya juga semalam nonton film Yesus itu justru dia banyak pergi ini ya sama murid-muridnya. Nah, makanya aku pikir kalau umpamanya di pikiran saya itu kan dari mana Yesus bisa sempat punya istri 3 sedangkan dia mencari orang yang berdosa dan diselamatkan sama dia. Dia mengira bahwa kebohongan yang dia utarakan itu adalah kebenaran. Dan si Nandar mengalami penyakit mitomania itu. Nah, di mana contoh-contohnya? Dia mengatakan bahwa di dalam Bible, Yesus poligami, punya istri 3 katanya. Itu salah satu jenis mitomania yang dialami Nandar. A few moments later. Bang Edis masih ingat dengan Ibu Nara? Oh, Ibu Nara, kenapa dia? Ya. Saya soalnya kalau sudah begitu saya tidak terlalu ngikutin, tidak selalu ngikutin. Oh iya Bang. Jadi begini Bang Edis, saya mohon doa juga ya Bang Edis. Ini berkat Bang Edis juga. Bu Nara minggu besok ini Bang Edis dia dibaptis dan ya saya juga agak gemeter Bang Edis karena saya juga ikut berangkat ke Surabaya untuk menemani dia Bang Edis. Amin, puji Tuhan. Sungguh-sungguh menjalankan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus seperti itu. Tapi saya cuma pengen tahu nih, alasan meninggalkan Islam itu apa sebenarnya?
Tapi aku kalau ngomong gini nanti dihujat. Nah, iya, tapi oke lah, mungkin kita gini, masalahnya saya ini harus pergi. Jadi mungkin besok, makanya follow aja. Besok bisa kita lanjut lagi ya. Oke. Atau nanti banyak kesaksian-kesaksian di room-room Kristen yang lain. Boleh, mampir-mampir aja cerita-cerita. Banyak room-room Nah, jadi teman-teman sekalian ya, banyak sekali memang orang-orang yang mendengar seperti ini, yang orang-orang seperti Hilda ini, tapi memang tidak berani bersuara. Nah, saya nggak mau bikin kamu mengungkapkan alasan kamu meninggalkan Islam. Takutnya orang-orang Islam itu pada, ya tahu sendiri kan kamu kan? Bener, Nah, Pak. seperti Orangnya itu. tuh nyakitin. Nah, beda dengan orang Kristen yang masuk Islam. Kalau orang Kristen yang masuk Islam, itu biasanya dipublikasi, bahkan didengung-dengungkan. Tapi kalau orang Islam masuk Kristen, takut mau ngomong. Itu udah dianggap sampah, Kak. Takutnya nanti dipersekusi seperti itu. Oke ya?